Kurang lebih setahun lalu kita keliling Bekasi untuk tes performance paket Smartfren Unlimited. Dan di tahun 2020 ini kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan ke 3 lokasi yang menurut saya cukup padat di Bekasi. We're soaring up high, got no clue. How do I know what I mean to you? Kemudian akan saya speed test menggunakan aplikasi dari Ookla sambil membandingkan dengan 2 operator berbeda. Plus kita akan tes juga performance internet setelah FUP. Disclaimer, video ini disponsori oleh Smartfren. Tapi tes kecepatan internetnya adalah real. Tidak ada yang dimanipulasi agar yang menang adalah Smartfren. Mari kita langsung aja mulai tesnya. Jadi yang pertama saya akan ngetes kecepatan internet Smartfren dan membandingkannya dengan 2 operator lainnya. Kita akan speed test di waktu dan tempat yang sama dengan device yang sama. Di sini saya menggunakan Vivo S1 Pro yang menggunakan Snapdragon 665, RAM lega, memori internal gede, dan 4 kamera yang dimana tidak ada pengaruhnya sama kecepatan internet sih. Ya, cuman intinya smartphone yang akan kita gunakan adalah smartphone bagus, kelas tengah, bukan smartphone 4G murahan. Dari aplikasi speed test ada 5 data yang bisa kita ambil, yaitu kecepatan download, kecepatan upload, ping, jitter, dan paket loss. Apaan aja itu? Well, kalau download sama upload ya udah pada ngerti lah ya. Kalau ping, jitter, sama packet loss ini tuh hampir sama dan ujungnya itu ngaruh ke quality of service. Cuman caranya tuh beda-beda. Kalau ping ini adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah sinyal dari satu tempat ke tempat lainnya. Satuannya tuh dalam millisecond. Makin kecil ping, makin baik quality of service-nya. Hubungannya tuh erat sama latency, karena kalau latency ini tuh mengukur sinyal dari satu tempat balik lagi ke tempat asalnya. Latency atau ping ini juga penting bener buat para gamers karena menentukan waktu respons si karakter pas lagi main game first person shooter. Ping tinggi ya wassalam. Kalau jitter ini adalah paket data yang terkirim dalam waktu yang enggak beraturan. Harusnya paket data itu tuh datang dengan teratur. Nah ini tuh ya enggak. Satuannya sama dalam millisecond. Hasil dari jitter ini tuh kayak stuttering gitu. Kayak pas lagi main game tuh lari gitu. Tiba-tiba cekat-cekit gitu. Posisinya tuh kayak ke-skip gitu. Sementara packet loss ini tuh adalah data yang hilang ketika lagi dalam perjalanan. Hilang di mana? Ya hilang di dalam network gitu. Hal ini tuh bisa terjadi kalau jaringan itu tuh ya lagi banyak yang pakai, atau bisa jadi ada bugs di softwarenya dan lain-lain. Paket loss ini akan mempengaruhi banget experience dalam layanan internet real time kayak video call, live Instagram, dan lain-lain. Oke, jadi karena udah pada tahu, mari kita langsung aja ke lokasi pertama. Lokasi pertama saya ambil di Taman Hutan Kota Bekasi ya. Tepatnya tuh di depan Monumen Perjuangan Rakyat Kota Bekasi. Di lokasi ini tuh kebetulan lagi cukup ramai karena ada pertandingan futsal. Sekitar lokasi ini juga terdapat beberapa gedung pemerintahan kayak kantor wali kota Bekasi tuh bahkan ada di seberang jalan dari lokasi ini. Dan di sini tuh saya ambil sampel sampai 5 kali. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kecepatan download rata-ratanya tuh ada di 11 Mbps. Hasilnya cukup stabil, nggak ada data yang tiba-tiba tinggi sendiri ataupun tiba-tiba mati. Upload juga stabil dengan rata-rata yang tidak berbeda jauh sama download. Sementara pingnya tuh rata-rata di 18 millisecond, jitter 6,8 millisecond tanpa ada packet loss. Segini tuh bagus apa enggak? Well, menurut Cisco, sebuah perusahaan network dari Amerika, layanan internet tidak boleh punya ping lebih dari 150 millisecond, jitter harus di bawah 30 millisecond, dan packet loss tidak boleh lebih dari 1%. Jadi, untuk lokasi pertama ini Smartfren cukup bagus. Jika kita bandingkan dengan 2 operator lain yaitu operator X dan operator Y, operator X itu tuh punya kecepatan yang lebih pelan, sementara operator Y ini tuh untuk downloadnya tuh lebih kenceng dari Smartfren, tapi uploadnya tuh timpang ya. Terdapat packet loss juga sebesar 0,86%, nyaris 1%. Jadi nyaris terganggu quality of service-nya. Selanjutnya di lokasi kedua yaitu di daerah Sumarekon Bekasi, tepatnya itu tuh di seberang Bakmi GM. Karena di sekitarnya itu ada Mall Sumarekon dan Pasar Sinpasa serta ada deretan ruko-ruko, dipastikan traffic data di sekitar ini tuh cukup tinggi.
Kecepatan internet unlimited smartfriend lebih baik dari lokasi sebelumnya dengan rata-rata download 10 Mbps dan upload 18 Mbps. Ping, jitter, dan paket loss juga aman dengan ping cuman 16 ms, jitter 5 ms, dan 0% paket loss. Sementara operator X lagi-lagi nggak terlalu cepat dengan download cuman 1,8 Mbps doang. Sementara operator Y lagi-lagi downloadnya tuh lebih baik daripada smartfriend, tapi uploadnya tuh cepetan smartfriend. Cuman paket lossnya tuh rata-rata ada di 1,3%, dimana ini bisa mempengaruhi quality of service kayak pas lagi nonton streaming, videonya tuh jadi kelongkap-kelongkap ya. Selanjutnya tempat ketiga di komplek perumahan Kemang Pratama, selain padat ada sekolah dan sebenarnya kita lapar juga sih, jadi nyobain Indomie telur asin. Di sini tuh katanya enak. Internet smartphone tuh downloadnya lumayan di 15 Mbps, cuman uploadnya tuh ratanya hanya di 7 Mbps aja. Kalau operator X sama Y malah kebalik, cepetan uploadnya daripada downloadnya. Kok katanya 4G tapi kok semua operator kecepatannya segini doang sih? Sebenarnya kita bisa dapetin kecepatan internet yang lebih tinggi. Cuman saya sengaja memilih 3 lokasi ini karena 3 lokasi ini tuh cukup padat kegiatan online-nya. Dan dari 3 lokasi ini kesimpulan yang bisa saya ambil adalah yang pertama, internet smartphone ini tuh cukup stabil dengan quality of service yang cukup baik. Operator Y punya speed download lebih baik daripada smartphone. Cuman terdapat paket loss yang bisa mempengaruhi kenyamanan penggunaan. Sementara operator X ya cukup stabil juga, tapi kecepatan internetnya kalah dari smartphone. Satu hal lagi yang bisa jadi nilai lebih adalah skema internet plan-nya. Operator X dan Y menggunakan sistem kuota. Dengan harga paket yang lebih terjangkau, smartphone tuh menawarkan paket internet unlimited dengan FUP 1 GB per hari. Saya pakai yang 70.000 per bulan ya. Unlimited kok pakai FUP? Justru unlimited itu harus pakai FUP atau Fair Usage Policy. Biar apa? Biar fair, biar adil, biar semua orang merasakan kecepatan optimal meski paketnya tuh unlimited. Karena kalau kagak ada FUP, orang biasa tuh bisa buka warnet di rumah dengan billing 70.000 per bulan aja. Kan kasihan ya pengguna lain yang bayarnya sama tapi usage-nya tuh nggak gede-gede amat. Dengan FUP 1 GB per hari, artinya tuh sobat bisa dapetin kecepatan internet full speed 30 GB per bulan maksimalnya. Operator X dan Y itu harganya tuh lebih mahal, tapi kuotanya tuh nggak sampai 30 GB. Saya pribadi di iPad mini dan eSIM iPhone saya tuh pakainya tuh smartphone. Karena apa? Karena bisa buat nonton Netflix. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau udah kena FUP, jadi berapa kecepatannya? Di cap di 250-an kbps upload dan download. Kecepatan segini tuh bisa dipakai buat apaan? Twitteran bisa, tapi kalau ada gambar ya kudu sabar sedikit. Instagram ini agak lebih lama ya kalau Instagram karena picture semua. Kalau YouTube menariknya bisa lancar lagi, cuman di 240p aja. Selanjutnya speed gini tuh bisa buat main game apa enggak? Menariknya bisa. Karena pas main game bukan speed yang jadi utama, melainkan ping dan jitter. Dan ini tuh pingnya lagi bagus di kantor Sobat HP. Jadi walau kena FUP masih nyaman buat dipakai main game. That's it, itulah performa internet smartphone. Menurut saya, smartphone itu ngasih value for money yang nggak bisa dikasih sama operator lain. Mereka nggak ngendorse pun, saya tuh udah jadi usernya. eSIM iPhone dan iPad saya itu udah pakai smartphone. Ya karena saya bisa nonton Netflix pakai smartphone. Dan Netflix tuh boros kuota. Sementara smartphone menawarkan internet unlimited dengan harga terjangkau. So, buat saya, pakai smartphone merupakan jawaban buat kebutuhan saya pribadi. Dari rangkaian hasil tes juga, meski bandrol paketnya itu murah, kualitas internetnya juga bagus dan nggak kalah sama yang harga paketnya tuh lebih mahal ya. Dan udah gitu, yang lebih mahal itu nggak bisa nonton Netflix lagi. So, kalau di daerah sobat performa smartphone-nya oke, menurut saya mending pakai smartphone aja sih.